Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Fitria Ginaga dengan NIM F45012320027 yang dimana akan mempresentasikan penilaian rumah dengan Greenship Homes versi 1.0. Nah, lokasi rumah dan jenis rumah yang akan saya gunakan menggunakan 5 rumah. Yang pertama, rumah beralamatkan di Jalan Soroja nomor 65, rumah kedua beralamat di Jalan Asoka nomor 12, rumah 3 di Jalan Asoka nomor 7, rumah 4 di Jalan Flamboyan nomor 87, dan rumah 5 di Jalan Edelweiss nomor 18C. Nah, dari kelima rumah yang saya gunakan ini berada di Kompleks Hasanuddin, Kelurahan Tombolopao, Kabupaten Goa, Kota Makassar. Penilaian yang dilakukan ini berdasarkan tolak ukur Greenship Homes versi 1.0 dan jenis rumah yang dipilih merupakan rumah hunian tunggal yang terbangun melekat di atas tanah dan memiliki jumlah anggota 4 hingga 5 orang di setiap rumahnya. Nah, aspek kelayakan Greenship Homes. Dalam melakukan penilaian, perlu dilakukan dulu aspek kelayakan Greenship Homes, yang dimana ada 6 kelayakan. Nah, dari kelima rumah ini telah memenuhi kelayakan tersebut, yang dimana area minimum bahwasanya keempat rumah yang digunakan memiliki 1 lantai dan 1 rumah memiliki 2 lantai, tetapi 70% luas lantai bangunannya sama-sama berfungsi sebagai hunian seperti dapur, kamar, ataupun ruang tamu. Nah, okupansi minimum yang dimana setiap rumah yang dinilai memiliki penghuni tetap sebanyak 4-5 orang. Building dari kelima rumah tersebut memiliki IMB dan memiliki sertifikat tanah. Fungsi dari kelima rumah yang dinilai tidak akan mengalami perubahan fungsi selama 3 tahun. Kemudian adanya pemenuhan persyaratan yang dimana kelima rumah yang dinilai ternyata tidak memenuhi persyaratan pada kategori MRC dan BEM. Tetapi transparansi data bangunan hijau dengan GBCI itu telah diberikan izin dari kelima rumah tersebut. Pertama, ada penilaian ASD atau tepat guna lahan. Nah, dari persyaratan dari tepat guna lahan ini telah memenuhi, tetapi ada satu rumah yang memiliki KDB yang tidak sesuai dengan peraturan Bupati Goa. Kenapa Bupati Goa? Karena kelima rumah yang dinilai berada di Kabupaten Goa, yang dimana KDB dari peraturan tersebut maksimal 80%. Ada SD ke area hijau. Nah, rumah satu ini memiliki vegetasi minimum 50% dari luas tanah. Tetapi saya tidak foto secara keseluruhan mengenai halaman yang digunakan sebagai area hijaunya. Kemudian rumah 2 dan 3 memiliki vegetasi minimum 30% dari luas tanah. Rumah 4 dan 5 tidak memiliki vegetasi minimum 30% karena terbatasnya lahan, tetapi seluruh tanaman yang digunakan berasal dari nursel lokal. Nah, untuk infrastruktur dan aksesibilitas komunitas itu memenuhi syarat karena dari infrastruktur saja memenuhi 8 infrastruktur pendukung seperti adanya jaringan jalan, penerangan dan listrik, jaringan drainase, sistem pembuangan sampah, hingga adanya jaringan fiber optik. Kemudian dari aksesibilitas telah memenuhi 10, yang dimana ada bank, taman umum, fasilitas pendidikan, hingga adanya kantor pemerintahan di sekitar rumah yang dinilai. Kemudian ada pengendalian hama. Dari kelima rumah yang dinilai itu melakukan upaya desain untuk penanggulangan hama seperti nyamuk, tikus, dan lalat dengan menggunakan rang-rang pada saat pintu masuk ataupun di ventilasi. Kemudian untuk menanggulangi hama rayap itu menggunakan cap anti rayap, tetapi dalam kelima rumah tersebut tidak memenuhi ASD 5 atau transportasi umum, yang dimana memiliki jangkauan transportasi dengan jarak lebih dari 500 meter. Dan untuk penanganan air limpasan, kelima rumah yang dinilai memiliki penanganan air limpasan dari atap menuju ke permukaan tanah. Selanjutnya ada efisiensi dan konservasi energi. Nah, dari persyaratan EC tersebut
Kelima, rumah yang dinilai memiliki meteran listrik dan memiliki analisis desain pasif, yang dimana gambar denah di sebelah kanan itu merupakan denah rumah 1 dan rumah 5. Selanjutnya penilaian EC1 yang dimana submeteran. Nah, dari kelima rumah yang digunakan tersebut memiliki submeteran untuk lampu ataupun AC. Selanjutnya ada pencahayaan buatan. Nah, pencahayaan buatan yang digunakan oleh kelima rumah ini menggunakan lampu LED yang salah satunya brandnya adalah Philips. Nah, pada rumah 2 dan rumah 3 menggunakan lampu otomatisasi sensor cahaya pada teras dan dapurnya. Untuk pengkondisian udara, kelima rumah yang dinilai menggunakan AC hanya di ruangan kamar tidur saja, yang dimana setiap kamarnya berukuran 4 kali 6 meter dan penggunaan AC tidak sampai 50% dari total luas lantainya. Kemudian reduksi panas, yang dimana rumah ke-1 hingga rumah 4 dinilai menggunakan atap berbahan metal, sedangkan rumah kelima menggunakan atap yang berbahan seng. Piranti rumah tangga hemat energi, kelima rumah yang dinilai menggunakan piranti rumah dengan label hemat energi. Sedangkan untuk sumber energi terbarukan, kelima rumah yang dinilai tidak memiliki fitur pembangkit listrik alternatif untuk energi listrik. Selanjutnya konservasi air. Nah, setiap rumah yang dinilai memiliki meteran air dan perhitungan konsumsi airnya dilakukan pada saat melakukan pembayaran. Selanjutnya alat keluaran hemat air. Kelima rumah yang dinilai menggunakan hematan air dengan teknologi alat keluaran air berupa kloset, pelampung air di tandon atau penampungan air, dan adanya shower. Penggunaan air hujan dan irigasi hemat air, kelima rumah yang dinilai tidak memiliki penampungan air hujan dan menggunakan air PDAM untuk menyiram tanaman. Selanjutnya pengelolaan air limbah, yang dimana kelima rumah yang dinilai memiliki septic tank. Nah, untuk kategori MRC tidak memenuhi prasyarat karena di setiap rumah menggunakan AC. Selanjutnya kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Nah, untuk IHC prasyarat ini kelima rumah yang dinilai tidak menggunakan atap asbestos. Salah satu gambar yang di sebelah kanan merupakan atap rumah 1 yang menggunakan atap berbahan metal. Selanjutnya sirkulasi udara bersih. Nah, dari kelima rumah yang dinilai berikut 4 gambar yang dimana sirkulasi udaranya untuk kamar mandi dan di bagian bawah sirkulasi udara keluar dapur. Nah, untuk pencahayaan alami, rumah 1 dan 3 memiliki cahaya alami minimal 50%. Hal ini dikarenakan adanya halaman di bagian belakang rumah yang diterapkan dengan sistem open space gitu. Nah, untuk IHC3 kenyamanan visual, kelima rumah yang dinilai menggunakan lampu yang tingkat pencahayaannya atau iluminasinya yang sesuai dengan SNI. Minimalisasi sumber polutan, material yang antibakterial berupa cat hanya digunakan di rumah 1, 3, dan 4, sehingga rumah 2 dan 5 tidak memenuhi penilaian pada kategori IHC 4-nya. Selanjutnya tingkat kebisingan. Nah, kelima rumah yang dinilai memiliki tingkat kebisingan sekitar 40 desibel hingga 55 desibel, yang dimana sumber suara berasal dari TV dan AC, sehingga masih dalam baku mutu yang berlaku. Nah, salah satu pengukuran sound level meter by aplikasi handphone. Kemudian tingkat spasial, yang dimana kelima rumah yang dinilai memiliki luasan ruang pada bangunan rumah lebih dari 9 meter persegi per orang. Nah, terakhir kategori BEM, yang dimana tidak terpenuhinya prasyarat karena tidak adanya pemilahan dan pengumpulan sampah sejenis rumah tangga berdasarkan jenis organik ataupun anorganik. Nah, dari penilaian berdasarkan tolak ukur tersebut, maka dilakukan peringkat Greenship Homes. Dari tabel tersebut terlihat bahwa
Rumah 1 memperoleh skor tertinggi dengan total nilai 38 atau 49% dan mendapat peringkat silver, menunjukkan bahwa pencapaian yang baik meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Sedangkan untuk rumah 3 juga mendapatkan peringkat silver dengan total nilai 36 atau 47%. Selanjutnya, untuk rumah 2, 4, dan 5 memperoleh peringkat bronze dengan nilai yang lebih rendah, masing-masing total nilai 33 dan 32, dengan presentasi antara 42 hingga 43%. Nilai rendah ini terlihat bahwasannya bagian MRC dan BEM-nya memiliki skor 0, yang menunjukkan bahwa rumah ini belum mengimplementasikan sistem pengolahan material dan lingkungan yang efektif. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Berdasarkan penilaian dan pemeringkatan tersebut, maka disimpulkan bahwa kelima rumah yang dinilai menunjukkan pencapaian bervariasi dalam aspek berkelanjutan dan efisiensi lingkungan. Rumah 1 dan rumah 3 memperoleh peringkat silver dengan skor yang lebih tinggi, sedangkan rumah 2, 4, dan 5 mendapatkan peringkat bronze. Dan kelima rumah belum memenuhi standar penting pada kategori MRC dan BEM. Hal ini mengindikasikan bahwa pengolahan sumber daya dan lingkungan di rumah-rumah tersebut masih perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan keberlanjutan melalui pengolahan sumber daya yang lebih baik dan demi meningkatkan kenyamanan ruangan. Selanjutnya saran. Nah, sarannya ini ada beberapa, seperti meningkatkan pengelolaan material, mengimplementasikan sistem pengolahan sampah, menerapkan sistem energi terbarukan seperti menggunakan panel surya. Selanjutnya pengelolaan sumber daya air, adanya sistem pengolahan air hujan atau rainwater harvesting untuk mengurangi ketergantungan pada air PDAM dan adanya peningkatan akses transportasi. Itulah presentasi singkat saya mengenai penilaian 5 rumah menggunakan Green Chip Homes versi 1.0. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih.